Saudaraku yang dicintai Allah, pernahkah kita merasa resah, gelisah, seolah-olah dunia ini menggenggam hati kita begitu erat? Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan seseorang, takut kehilangan harta, takut tidak dihargai, dan takut gagal. Begitu banyak ketakutan yang seringkali menguasai diri. Ketakutan yang tanpa sadar menahan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi apa jadinya jika ternyata ketakutan ini justru yang menghalangi kita dari kebahagiaan sejati? Ada sebuah kisah seseorang yang berjalan di padang pasir membawa air dalam genggamannya. Ia terus berjalan, takut jika air itu tumpah, hingga akhirnya ia tersandung dan jatuh. Air yang ia lindungi pun tetap terbuang, dan kini ia terbaring dalam kelelahan kehausan. Itulah gambaran manusia yang terlalu takut kehilangan dunia, hingga akhirnya justru dunia itu sendiri yang meninggalkannya. Bukankah lebih baik jika ia mempercayakan segalanya kepada Allah dan tetap berjalan dengan tenang? Seorang sufi besar, Rabi'atul Adawiyah, pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, jauhkanlah aku darinya. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalamnya. Namun, jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka janganlah engkau jauh dariku." Kata-kata ini sungguh sangat menggetarkan hati, sebab ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada apa yang kita genggam, tapi pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang mengejar Allah dengan sepenuh hati, dunia menjadi hal yang kecil baginya. Bukan berarti dunia tidak berharga, tetapi ia tidak lagi diperbudak oleh dunia. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sebenarnya cara para sufi menghadapi dunia tanpa rasa takut kehilangan? Salah satu jawabannya ada pada prinsip zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi menjadikan dunia sebagai sesuatu yang ada di tangan, bukan ada di dalam hati. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, dunia adalah lautan dan hati adalah kapal. Jika air masuk ke dalam kapal, ia akan tenggelam. Tapi jika kapal hanya berlayar di atas air, ia akan sampai ke tujuannya. Inilah intinya, dunia bukan untuk ditakuti kehilangannya, tapi untuk dipahami bahwa ia hanyalah sarana bukan tujuan. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam juga mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Jika seluruh dunia hilang darimu, tetapi Allah masih bersamamu, apa yang sebenarnya hilang? Tetapi jika dunia ada dalam genggamanmu, namun Allah tak ada di hatimu, apa yang sebenarnya kau miliki? Ini adalah renungan yang bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Betapa seringnya kita merasa kehilangan sesuatu yang fana, padahal yang sejati ada dalam hubungan kita dengan Allah. Contoh nyata dalam sejarah adalah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja yang memilih meninggalkan tahtanya demi mencari Allah. Suatu ketika, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau telah kehilangan segalanya?" Ibrahim tersenyum menjawabnya, "Aku tidak kehilangan apapun, justru aku menemukan segalanya." Yang ia maksud adalah ketenangan, kebebasan dan ketakutan, dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Seberapa banyak energi yang kita habiskan untuk menjaga sesuatu yang bisa hilang kapan saja? Seberapa sering kita cemas tentang hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita? Jika Allah yang kita cari, maka kita akan sadar bahwa dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Rasulullah sendiri adalah contoh terbaik. Beliau memiliki dunia dalam genggamannya, tetapi hatinya hanya untuk Allah. Jadi, zuhud bukan tentang membenci dunia, tapi tentang bagaimana kita menempatkannya. Dunia itu seperti bayangan.
Jika kau mengejarnya, ia akan lari. Tapi jika engkau berjalan menuju cahaya Allah, bayangan itu akan mengikuti di belakangmu. Maka, jika ada sesuatu yang kita takut kehilangan, tanyakan dulu dalam hati, apakah ini benar-benar milikku atau hanya titipan? Karena sejatinya tak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan nafas yang kita hirup ini pun suatu saat akan kita lepaskan. Lalu, kenapa kita masih begitu takut? Lihatlah para kekasih Allah. Mereka tak pernah khawatir akan dunia. Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tapi karena mereka tahu di mana harus menggantungkan hatinya. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir, bagaimana engkau bisa begitu tenang, padahal dunia ini penuh dengan ketidakpastian?" Syekh Abdul Qadir tersenyum dan menjawab, "Bagaimana aku bisa takut kehilangan dunia, sementara aku tidak pernah memilikinya?" Jawaban ini begitu dalam. Kita sering merasa memiliki sesuatu, padahal sejatinya semua yang ada dalam genggaman kita hanyalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana agar kita bisa sampai pada titik ketenangan seperti itu? Tentu saja ini bukan sesuatu yang instan. Kita butuh latihan, butuh pembiasaan hati agar terbiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dunia. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "Siapa yang hatinya terpaut kepada dunia, maka ia akan selalu gelisah. Namun, siapa yang hatinya terpaut kepada Allah, maka ia akan selalu tenang." Coba perhatikan diri kita sendiri saat kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang bisa hilang. Apakah itu pekerjaan, pasangan, status sosial, atau harta? Maka kita sedang meletakkan kebahagiaan kita di tempat yang rapuh. Begitu hal itu hilang, hati kita akan hancur. Tetapi, jika kita meletakkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang kekal, yaitu Allah, maka tak ada satupun di dunia ini yang bisa benar-benar membuat kita merasa kehilangan. Dan menariknya, semakin kita ikhlas terhadap dunia, semakin dunia datang kepada kita tanpa kita kejar. Lihatlah bagaimana para sufi menjalani hidup. Mereka tidak meminta dunia, tapi dunia mendatangi mereka. Kenapa bisa begitu? Karena hati mereka sudah bebas. Mereka tidak diperbudak oleh keinginan. Dan itulah yang membuat mereka justru mendapatkan lebih banyak kenikmatan. Seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, maka dunia akan datang kepadanya dengan rendah hati. Jadi, kalau hari ini kita masih merasa takut kehilangan sesuatu, itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan itu mengendalikan kita. Mari kita belajar melatih diri kita untuk berserah, untuk percaya bahwa apapun yang Allah ambil pasti ada sesuatu yang lebih baik yang akan Dia berikan. Sebab bukankah Allah adalah sebaik-baiknya zat yang mengatur kehidupan? Dan jangan salah, ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Justru kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap merencanakan yang terbaik, tetapi hati kita tetap tenang di sisi Allah. Seperti burung yang terbang mencari makanan di pagi hari, tapi ia tidak pernah gelisah apakah hari itu ia akan makan atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Lihatlah bagaimana burung itu bergerak. Ia tidak hanya diam menunggu, tapi ia juga tidak gelisah. Itulah keseimbangan yang diajarkan Islam. Usaha dan tawakal berjalan beriringan. Dunia boleh ada dalam genggaman, tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Maka kalau hari ini ada sesuatu yang kita takut kehilangan, ingatlah kembali, apakah kita sedang menggenggam terlalu erat sesuatu yang seharusnya hanya kita titipkan kepada Allah. Mungkin inilah saatnya kita belajar melepaskan, bukan dalam arti menyerah,
tetapi dalam arti mempercayakan segalanya kepada Yang Maha Memiliki. Dan tentunya, semakin kita percaya, semakin hati kita ringan. Karena pada akhirnya, hidup ini memang tentang kepercayaan, dan kepercayaan kita hanya kepada Allah. Semakin kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipannya, semakin kita mampu melepaskan diri dari kekhawatiran yang mengikat. Bayangkanlah, jika setiap kali kita merasa takut kehilangan sesuatu, kita bisa ingat bahwa yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, hanya titipan dari Allah. Dan jika Ia ingin mengambilnya, itu adalah haknya, dan pasti ada hikmah besar di baliknya. Dalam dunia tasawuf ada sebuah konsep yang sangat mendalam tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Konsep ini dikenal dengan nama fana atau kefanaan diri. Bukan berarti kita harus menghilangkan eksistensi diri kita, tetapi lebih kepada menghilangkan ketertarikan kita terhadap dunia. Ketika seseorang telah mencapai fana, ia tidak lagi terikat pada apapun selain Allah. Bahkan dirinya pun bukanlah dirinya lagi. Semua yang ada padanya adalah milik Allah semata. Sebagaimana yang diajarkan oleh seorang sufi besar, Al-Hallaj, yang dalam salah satu pernyataannya mengatakan, "Anal haq, aku adalah yang maha hak." Tentu ini bukan berarti dia menganggap dirinya Allah, tetapi ia berbicara tentang penghayatan total terhadap Allah. Bahwa dalam setiap aspek hidupnya, dia hanya melihat Allah yang hadir di sana. Tentu ini bukan berarti dia menganggap dirinya Allah, tetapi dia berbicara tentang penghayatan total terhadap Allah. Bahwa dalam setiap aspek hidupnya, dia hanya melihat Allah yang hadir di sana. Dalam konteks ini, ketika kita takut kehilangan sesuatu, itu menunjukkan bahwa kita masih terikat pada sesuatu selain Allah. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan hubungan, atau bahkan takut kehilangan waktu. Semuanya adalah tanda bahwa hati kita belum sepenuhnya terikat dengan Allah. Para sufi mengajarkan kita untuk melepaskan kecemasan itu dan berfokus pada apa yang kekal dan abadi, yaitu cinta kepada Allah. Sebagai contoh, lihatlah kisah sufi besar seperti Ash-Shibli. Suatu ketika dia diberitahu bahwa rumahnya terbakar habis. Saat itu ia justru tersenyum dan berkata, "Apa yang hilang dariku?" Hal ini bukan karena dia tidak peduli dengan harta benda, tetapi karena dia tahu bahwa semuanya itu hanyalah titipan Allah. Jika Allah mengambilnya, itu adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar. Bahkan dalam kehilangan ada pelajaran tentang tawakal dan keikhlasan yang lebih mendalam. Inilah inti dari hidup dalam keseimbangan. Dunia tetap perlu kita jalani, tapi kita tidak perlu hidup dalam ketakutan akan kehilangannya. Karena dunia ini hanyalah tempat transit sementara, tempat kita menanam amal agar mendapatkan hasil yang lebih baik di akhirat nanti. Dunia ini tidak bisa kita bawa saat kita meninggal. Namun, amal kita dan hubungan kita dengan Allah adalah yang akan menemani kita sampai akhir. Dalam banyak ajaran sufi, kita diajarkan untuk tidak terlalu memikirkan masa depan yang belum pasti. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Tidak ada jaminan bahwa apa yang kita rencanakan akan terjadi sesuai harapan kita. Tapi, jika kita meletakkan harapan kita hanya kepada Allah, maka segala sesuatunya akan menjadi mudah. Ini yang disebut dengan ketenangan batin. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini selama kita selalu ingat untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia boleh berputar dengan segala kesulitan dan godaannya, tapi kita punya pilihan untuk tetap fokus kepada tujuan yang lebih besar. Jadi, apakah kita masih merasa takut kehilangan dunia? Atau sudahkah kita siap untuk melepaskan segala yang kita anggap milik kita dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah? Saat kita mulai melangkah dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang kita cari, kita akan merasakan betapa hidup ini lebih ringan, lebih penuh kedamaian. Hati kita akan tetap bebas
tidak terikat oleh apapun selainnya. Mungkin kita tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari kekhawatiran tentang kehilangan, karena itu adalah bagian dari fitrah manusia. Tapi jika kita bisa melatih diri untuk melepaskan, kita akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Kita akan menemukan bahwa dunia ini bukanlah apa yang kita kira. Ia bukan sumber kebahagiaan sejati, dan kehilangan dunia tidak berarti kehilangan segalanya. Kita hanya kehilangan sesuatu yang sementara. Sementara yang kekal, yaitu hubungan kita dengan Allah, adalah yang sebenarnya kita cari. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas bersama ini bisa memberikan pemahaman baru dan kedamaian di dalam hati. Mari kita belajar untuk tidak takut kehilangan dunia, karena jika Allah yang kita cari, dunia akan datang dengan sendirinya tanpa kita kejar. Dan marilah kita asah keyakinan kita bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Akhir kata, semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wallahu a'lamu bishawab.